bahas tentang murai batu prestasi terus tapi gak rawan rusak ya, waspada rusak teman-teman ya, atau siap-siap rusak. Ini karena kita mengacu pada Menpack keempat tentang ego dan ambisi. Secara teori biasanya ketika burung murai batu kita jalan sering juara ya, bahkan kita semakin bernafsu ya, atau semakin berambisi dalam melombakan burung murai batu itu sendiri. Saya tidak berbicara orang lain, saya berbicara kepada diri saya sendiri. Dulu saya juga demikian teman-teman. Di awal saya memelihara murai batu, ketika saya diberi murai batu yang memang benar-benar bagus ya, di setiap minggu kita berangkat dan selalu juara, ambisi kita semakin besar teman-teman. Terkadang kita lupa bahwa sebelumnya kita sudah mengenal karakter dari burung murai batu kita. Kita tahu setiap dia kekurangan atau permintaan apa kita tahu, dan kita bisa mencoba untuk memahami burung murai batu kita. Tapi ada hal yang menyebabkan kita lupa dengan karakter dari burung murai batu kita tadi, yakni tertutupi oleh ego dan ambisi kita untuk terus-terusan melombakan burung murai batu kita. Toh lomba kemarin juara, toh lomba minggu ini juara lagi. Lantas apa yang ditakutin? Kan itu yang masuk ke dalam mindset kita itu, dan kita terkontaminasi dengan ambisi yang meluap-luap. Pengennya ngelombain terus tuh. Kalau burung kalau bisa seminggu 7 kali lomba ya kita lombakan sampai 7 kali. Cuma kan biasanya maksimal seminggu 2 kali. Contoh minggu ini terus besoknya lagi di hari Sabtu, masih di minggu ini. Nah itu sering banget kita lakukan ya. Dan saya sendiri ya, saya sharing sepengalaman saya. Ini awal dari kehancuran atau rusaknya burung murai batu yang menurut kita bagus banget tadi teman-teman. Kalau teman-teman tidak berhenti sekarang ya, kalau tidak berhenti sekarang dan mencoba untuk merubah metodenya agar murai batu awet ke depannya. Apalagi untuk murai batu muda, hati-hati ya, murai batu muda lebih hati-hati lagi. Oke, hari ini mungkin di periode ini kita juara terus-terusan, is okay ya, saya akuin burung murai batunya bagus. Tapi burung murai batu bagus saja kalau tidak diimbangi dengan metode Menpack keempat tentang menahan ego dan ambisi, mengontrol ya, kapan kita harus lomba, kapan harus istirahat. Nah itu akan merugikan di masa mendatang ya, di masa mendatang. Bahkan ada yang dibayar cash teman-teman. Contoh murai batunya pulang turun langsung sayapnya turun. Nah ini kan perlu pengondisian yang cukup lama, dan belum tentu juga setelah mabung nanti murai batunya bisa kembali ke titik awal lagi. Banyak banget kasus ya, kita membahas banyaknya kasus bukan minimnya kasus. Jadi banyak sekali mereka yang memiliki murai batu bagus di masa muda, tapi setelah mabung mereka kehilangan momen berartinya, yaitu burung-burung yang berkualitas tadi. Seandainya untuk melombakannya sedikit bijak saja, dalam sebulan melombakan cukup 1 kali, terus di 4 minggunya ada pengondisian, pemasteran, dan pengembalian recovery seperti tingkat faktornya agar kembali, tekanan emosinya juga dapat. Hal-hal kecil seperti itu yang sering kita indahkan teman-teman. Kalau soal untuk perawatan murai batu agar gacor neken lawan, saya kira semuanya sudah pandai dan pinter ya. Cuma untuk mengontrol ego dan ambisi, saya rasa dari 10 orang mungkin 7 orang tidak mampu. Nah itu kan mayoritas sekali, berarti 7-9 orang dalam 10 orang itu tidak mampu mengontrol ego dan ambisinya. Dia apalagi murai batu yang sering dikasih juara prestasi-prestasi, maka ambisi kita untuk melombakan itu semakin besar. Pengennya lomba terus ya, pengennya lomba terus, dan mungkin masih dikasih menang terus is okay, nggak masalah ya. Menurut kita nggak masalah, padahal itu adalah bom waktu yang siap meledak kapanpun. Jadi kita juga harus paham betul teman-teman ya, untuk memahami konsep-konsepnya. Maka di sini kita mengeluarkan metode Menpack ya, mental, nutrisi, perawatan, ego atau ambisi, dan karakter. Nah kalau kita mengenal karakter saja, terkadang kita lupa kalau kita mengabaikan metode Menpack yang keempat tentang ego dan ambisi. Jadi di sini adalah mindset pemiliknya perlu dirubah, bahwa murai batu itu burung, hewan yang butuh istirahat. Minimal pengondisian 1 bulan full, 30 hari pengondisian. 15 hari di pertama pemasteran A, di 15 hari kedua pemasteran B ya. Jadi ada 2 pemasteran burung dalam 1 bulan itu untuk
memaksimalkan untuk reset ulang, untuk merecovery burung murai batu yang agar tetap konsisten dan stabil. Nanti kalau sudah kelihatan on top perform, burung murai batunya kita lombakan, sebulan sekali kita keluarkan moncer, kita kondisikan ulang, kita simpan lagi, nanti kita keluarkan lagi amunisinya di bulan berikutnya. Terkadang kita teman-teman minggu kemarin juara, terus minggu ini kita ngelihat brosur bagus banget nih, wah banyak losgan, wah banyak banget nih, kita tergoda, akhirnya kita berangkat lomba lagi dengan burung yang sama terus menerus di setiap minggunya. Ini akan berdampak buruk, lambat laun akan berdampak buruk. Bahkan sering banget yang terjadi teman-teman, mereka yang melombakan murai batu kalau dihitung kekalahan sama kemenangannya itu nggak compare, jauh lebih banyak kekalahannya ya. Padahal untuk melombakan murai batu kan niatnya untuk seneng-seneng ya, tapi kalau dihitung-hitung kalahnya lebih banyak itu buat apa ya kan. Terus buat apa kalau duitnya sudah banyak, sama keluarga udah nggak ada hitung-hitungan, dalam artian kalau kita melombakan murai batu sama orang rumah itu nggak dilarang gitu loh, nggak dilarang, malah disuruh nggak lomba, sono lomba aja. Nah itu baru ya, baru itu berarti kategori orang berhasil dalam bermain burung murai batu teman-teman. Kalau saat di rumah saja sama istri mohon maaf disuruh lomba, nah itu berarti teman-teman bagus dan keren dalam bermain. Tapi banyak di antara kita teman-teman dilarang lomba terus, burung terus, nah itu menandakan kegagalan kita dalam bermain burung murai batu. Simpelnya disitulah. Jadi pokok poin pentingnya teman-teman perlu dipahami juga, sebaiknya hindari kericuhan sedikit tadi dengan keluarga ya, agar permainan murai batu kita tetap berlangsung. Masa sih iya sebulan sekali nggak diizinin gitu kan, apalagi sebulan sekali tapi kita berprestasi ya, sebulan sekali berprestasi lagi. Nah itu kan selain hobi yang positif juga tidak mengganggu kewajiban di rumah teman-teman. Kadang banyak uang belanja dipangkas hanya untuk beli tiket lomba burung murai batu, akhirnya pulang kalah ya, kondangan dengan orang rumah juga kurang harmonis gara-gara tiket burung kan nggak lucu. Nah ini hal-hal seperti inilah yang harusnya dihindari. Jadi kalau kita bermain burung murai batu ya fix ya, harus benar-benar dimaksimalkan. Makanya metode Manpack ini cocok sekali untuk model perawatan. Saya kira teman-teman jauh lebih bagus. Saya hanya sharing di metode Manpack yang keempat tentang ego dan ambisi. Ini poin penting dan pokok sekali untuk teman-teman terapkan ya pada murai batunya. Selain murai batunya tidak cepat rusak, bisa awet, juga rumah tangga teman-teman juga tidak goyah ya, Nah itu perlu dipahami juga. Terima kasih yang udah bergabung sampai sejauh ini. Jadi konsepnya kalau kita menahan murai batu untuk tidak melombakan di setiap minggunya, berarti ego ambisi harus ditahan, tingkat vektor burung juga akan naik, tenaga burung juga pasti akan tersimpan, emosi burung juga akan pas dan tepat ya. Terima kasih ya. Kita masuk ke penutup.